kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 95 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Ai ibana do dewatatta, jalahita bangso pinar mahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion au ditangihon hamu nian suarana. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi taat kepada Tuhan ternyata bukan sesuatu yang mudah. Walau telah menyaksikan berbagai mujizat, berbagai perbuatan yang langsung dilihat dengan kasat mata, namun hal itu tidak menjadi jaminan dapat mempatenkan iman, keyakinan daripada seseorang itu. Itu yang kita lihat dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka juga ditindas di tanah Mesir dan mereka ditolong oleh Tuhan dikeluarkan dari perbudakan. Meski mereka telah menyaksikan banyak hal di dalamnya dengan melalui Laut Merah yang merupakan awalnya dianggap sebagai jalan buntu dan Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Ketika mereka lapar dan Tuhan memberikan makanan, dan ketika mereka haus Tuhan memberikan minuman. Semuanya itu dicukupkan dan diberikan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, namun hal itu tidak menjamin iman mereka, kepercayaan mereka menjadi utuh, bulat dan 100% boleh yakin dan percaya kepada Tuhan saja. Itu yang diingatkan oleh pemazmur dalam nats ini, ketika pemazmur mengingatkan umat itu dan sekaligus juga mengingatkan kita ketika disebutkan sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita diingatkan dan disegarkan dalam iman kita tentang keberadaan Allah di dalam kehidupan kita, tentang campur tangan Tuhan, tentang pekerjaan Allah yang disimbolkan, digambarkan ibarat seperti gembala. Tentu saja seorang gembala yang baik, dia tidak akan pernah menuntun domba-dombanya ke jalan yang sesat, ke arah yang buruk, ke arah yang jelek. Tetapi sama seperti disebutkan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikianlah pekerjaan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu. Persoalannya apakah kita boleh menjadi domba yang baik, yang mau mendengarkan, mau disapa, mau diingatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan bukan mengeraskan hati kita. Itu yang diingatkan kalau kita membaca di ayat berikutnya dari Mazmur 95 ayat 8 disebutkan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun.
kita tahu apa yang terjadi di situ. Sebagai bentuk pemberontakan mereka, perlawanan mereka terhadap Tuhan, mereka tidak yakin dengan pekerjaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka harus dihukum oleh Tuhan oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Lihatlah dalam perjalanan kehidupan kita. Dari sejak kita dalam kandungan, kemudian ketika kita lahir di tengah-tengah dunia ini, ketika kita kecil meranjak menjadi remaja, sekolah, beranjak menjadi dewasa, sampai mungkin ada yang bekerja, atau bahkan ada yang sudah menjadi seorang bapak atau ibu, atau bahkan ada yang sudah menjadi lansia. Nah, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Mari kita flashback ke belakang, kita melihat ke belakang bagaimana Tuhan itu boleh benar-benar menjadi gembala yang menuntun dalam perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Sehingga demikian kita mengakui sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur dari pasal 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita, dialah Allah kita, Allah yang telah menebus kita, Allah yang telah membebaskan kita dari kungkungan dan kekuasaan dosa dan kematian yang kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, yakinkah kita, percayakah kita bahwa Dia adalah gembala kita yang senantiasa menuntun kita kepada kebaikan, ke arah yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah ragukan penggembalaannya, penyertaannya, tuntunannya dalam perjalanan kehidupan. Sebab Dia adalah Tuhan dan gembala kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.